Salam sehat sejahtera. Kita jumpa lagi dalam program PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat. Kita masih akan melanjutkan percakapan kita tentang model-model spiritualitas, dan kali ini kita akan membahas spiritualitas kaum antusias. Apa itu kaum antusias? Silahkan Pendeta Ivan. Iya, kalau kita berbicara tentang kaum antusias, kita berbicara tentang pola spiritual yang diolah melalui mengasihi Allah lewat berbagai misteri kehidupan dan juga merayakannya. Nah, kalau kita berbicara lebih jelas, mereka ini mencoba untuk mendekati Tuhan secara magis dan percaya akan mukjizat-mukjizat yang menjadi ciri khas kaum antusias. Kaum antusias ini menikmati bentuk ibadat perayaan juga, serta banyak bentuk kepercayaan yang telah atau yang lebih supernatural atau supranatural. Jadi kaum antusias ini rindu untuk melestarikan misteri iman. Mereka memahami bahwa ada hal-hal tertentu tentang Tuhan yang kita tidak dapat bisa sepenuhnya mengerti. Jadi sisi spiritualitas, sisi magis dari kedekatan kita dengan Tuhan menjadi ciri khas bagaimana kaum ini mendekati Tuhan gitu. Kalau tadi dikatakan perayaan ya, kira-kira perayaan yang dimaksudkan itu gimana tuh? Apakah yang meriah atau kira-kira gimana sih corak kaum antusias ini sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya sebelum ke perayaan ada dua kata penting bagi kaum ini ketika mereka mencoba untuk menggumuli spiritualitasnya. Yang pertama adalah sebelum perayaan adalah misteri. Jadi kaum antusias ini merayakan Tuhan yang supranatural ini senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Mereka percaya bahwa Tuhan itu menyapa dan menolong dalam hal yang seringkali tidak terfikirkan oleh manusia. Jadi mereka melihat Allah itu sang misteri agung yang hanya dapat ditemukan lewat bukan hanya kitab suci, namun pengalaman iman tertentu bersama dengan Tuhan yang bisa diperoleh melalui mimpi, pengharapan, dan juga doa. Misteri jadi ya? Iya, mimpi kan kita nggak tahu ya itu. Nah, menarik kalau kita berbicara tentang hal pertama, yakni mimpi, bahwa harus diakui dalam perjalanan iman para tokoh Alkitab, Allah seringkali menyampaikan pesannya lewat mimpi. Kayak itu ya, paling terkenal itu Yusuf tuh. Iya, Yusuf, Yakub, Salomo, Daniel, itu kita bisa melihat bahwa Allah menjumpai mereka lewat sebuah misteri dalam sebuah mimpi. Begitu juga misalnya dalam Perjanjian Baru yang seperti Pendeta Matias tadi katakan, Yusuf ayah Yesus, begitu, dan juga orang Majus menjadi hal terjelas bagaimana Allah hadir dalam bunga tidur mereka atau mimpi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sifat Allah yang tidak terbatas itu melampaui pikiran manusia yang terbatas. Jadi Allah pun dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dapat datang melalui mimpi. Cuman kita harus hati-hati dalam menafsirkan mimpi sebagai pusat hikmat. Multitafsir kan mimpi itu. Iya, salah satu Bapak Gereja Tertullianus itu mengatakan bahwa mimpi itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama, cara kerja alami jiwa atau kecenderungan psikologis kita. Kalau kita sedang apa begitu. Sigmund Freud itu. Oh iya. Bawa mimpi gitu. Yang kedua itu berasal kata Tertullianus dari setan. Bisa jadi dari setan, atau yang ketiga berasal dari Tuhan. Oleh karenanya kalau berbicara tentang mimpi dalam hal bagaimana kita mendekati Tuhan secara agung, kita bisa atau kaum ini perlu berhati-hati agar mereka dapat menangkap suara Tuhan yang didengungkan lewat mimpi seorang. Banyak cara sih. Hati-hati juga sih. Hati-hati kalau kita. Makanya kaum ini mendekati kaum yang yang lebih mengolah imannya secara supranatural. Mereka juga percaya pada mimpi. Tapi selain mimpi ada hal-hal lain yang mungkin bisa masuk di akal kita. Pendekatannya misalnya mengenai pengharapan. Jadi mereka memupuk adanya pengharapan di dalam Tuhan, karena seringkali dalam perjalanan hidup kita mengalami berbagai rintangan, diperlukan untuk seseorang memperoleh pegangan sehingga ia dapat berdiri teguh. Nah, mereka senantiasa memupuk pengharapan akan adanya pertolongan Allah, dan mereka memelihara hal ini oleh
kaum-kaum ini. Yang kedua pengharapan, sebenarnya sama begitu, cuma mereka benar-benar menekankan pengharapan ini sebagai salah satu corak spiritual mereka. Iya ya, kalau mimpi kan itu lebih tadi ya, ada 3 kan, ada memang karena faktor psikologis, setan atau dari Allah. Tapi kalau soal pengharapan ini bisa kita kategorikan memang lebih kepada condongnya Allah lah begitu ya, sumber pengharapan kita. Nah tadi soal perayaan, kira-kira tadi kan sudah mimpi, pengharapan. Iya, setelah mimpi, pengharapan sebenarnya masih ada satu lagi. Satu lagi, yakni doa. Jadi sama seperti kaum-kaum sebelumnya bahwa disiplin doa juga menjadi bagian penting ketika kita berbicara pola spiritual kaum antusias. Bagi kaum antusias, doa adalah cara untuk terus memelihara pengharapan tadi dan belajar untuk mempercayai Tuhan yang datang pada saat tak terduga. Jadi mereka benar-benar memelihara 3 hal ini dan memperlihatkan sisi kehidupan misterius, supranatural yang terus mereka pelihara. Mimpi, pengharapan, doa. Jadi ini yang mungkin perlu dilatih juga. Paling intinya di situ ya, 3 hal itu. Nah, doanya kira-kira kalau kaum antusias ini sama nggak sih dengan model doa ya, dengan yang biasa kita lakukan, misalnya katakanlah masuk ke kamar terus tenang, teduh, ini kan karena tadi soalnya kan perayaan juga ya, apakah doanya menggebu-gebu atau gimana ini? Iya, jadi kalau untuk unsur doa, mereka berdoa secara menggebu-gebu. Mereka membawa perasaan yang sukacita, bahagia ketika berbicara dengan Tuhan, karena mereka melihat bahwa Tuhan ini adalah Sang Penyelamat Agung. Mereka ketika menghadapnya senantiasa membawa perasaan sukacita dan kegembiraan. Jadi doa pun bukan doa yang tenang gitu ya, tapi emosional juga mungkin ya, bisa ke sana ya. Iya. Nah, kalau begitu tadi yang perayaan tadi itu kan karena doa tadi kan juga 3 hal yang nggak bisa dilepaskan dari pengharapan dan soal mimpi. Nah, soal perayaannya sendiri kira-kira itu bagaimana yang dimaksud perayaan? Iya, perayaan itu berarti bagaimana mereka mengungkapkan iman olah spiritual mereka dalam suasana yang tadi seperti yang Pendeta Matias singgung, yang gegap gempita ketika berhadapan dengan Tuhan. Jadi mereka biasanya beribadah atau merayakan ini dengan tepuk tangan dan sorak-sorai, serta pertemuan dengan orang banyak menjadi bagian penting ketika mereka membangun sebuah relasi bersama dengan Tuhan. Jadi berbeda dengan kaum asketik yang lebih senang dalam kesendirian, kaum antusias ingin berkumpul dengan sebanyak mungkin orang. Mereka merayakan secara gegap gempita, mereka merayakan dengan meriah, sukacita begitu. Jadi ketika mereka merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka dan kehidupan mereka adalah sebuah anugerah, di sanalah perasaan sukacita ini ditampakkan. Jadi kalau begitu di masa pandemi begini, kaum antusias agak susah juga ya mengekspresikan spiritualitasnya, karena kan kita nggak bisa kumpul bareng-bareng ini, padahal tadi dia seneng kumpul-kumpul rame-rame begitu ya. Nah kalau gitu nih, kira-kira ini tadi mungkin salah satu hal yang kita saksikan di masa pandemi ini, kita nggak bisa kumpul-kumpul sehingga mungkin soal perayaan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihayati secara live lah gitu, apalagi mereka kan ibadahnya dengan online begitu. Nah mungkin itu jadi salah satu tantangan, atau mungkin ada tantangan-tantangan yang lain yang dihadapi oleh kaum antusias? Ada. Kalau kita berbicara tentang tantangan kaum antusias, setidaknya ada 3. Karena mereka mungkin terpukau lewat keberadaan Tuhan dari mukjizat dan hal-hal supranatural. Terkadang mereka mencari pengalaman supranatural ketimbang Tuhan. Jadi terkadang mereka mencari mukjizat dan karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang seringkali membuat kaum antusias melupakan siapa yang memberikan mukjizat tersebut. Jadi euforia untuk menerima mukjizat ini terkadang membuat kaum antusias semacam kecanduan begitu, dan haus akan pengalaman spiritual atau pengalaman supranatural yang baru. Jadi perlu diwaspadai, karena kaum ini memang senang untuk memotret bagaimana Tuhan
menyelamatkan seseorang secara luar biasa. Jadi ketika seorang Gary Thomas menunjukkan ketika seorang yang misalnya berhutang banyak tiba-tiba nanti dia lunas begitu, entah dia dapat bisikan atau dari mana begitu ya. Jadi mereka perlu berhati-hati tentang ini. Jadi mereka seringkali berusaha mencari mukjizat-mukjizat apa ya yang Tuhan hadirkan dalam diri saya yang luar biasa. Jadi mencari mukjizat terus-menerus tapi lupa terhadap sang pemberi mukjizat. Ini termasuk itu nggak? Kalau yang penampakan kan sering tuh kadang-kadang ada berita di sana ada penampakan apa gambar Yesus atau penampakan apa begitu Bunda Maria kalau yang Katolik mungkin ini termasuk itu nggak ini? Iya, termasuk di sana begitu karena mereka melihat bagaimana Tuhan yang menampakkan itu menjadi semangat mereka untuk terus mengolah iman. Iya. Soalnya ada pengalaman juga ketika kecil pada penampakan tuh di daerah Jakarta, di daerah Kuitang, datang rame-rame ke sana. Yang mana penampakannya kata orang di tembok situ gitu ya, tapi ya nggak tahu bener atau enggaknya gitu ya. Ya ini juga mungkin salah satu tantangan, jangan sampai terjebak pada soal penampakannya, lupa bahwa ada Tuhan di latar belakang itu semua gitu ya. Nah itu yang pertama, kehati-hatian yang perlu kita waspadai. Tadi ada 3, yang kedua? Yang kedua adalah bersikap independen seringkali. Jadi olah spiritual yang dilakukan bagaimanapun juga harus tetap berakar pada Alkitab dan gereja. Jadi melepaskan tuntunan Alkitab dan pengajaran gereja akan berakhir pada sebuah bencana karena seseorang akan jatuh pada jalan iman yang salah. Jadi karena mereka melihat mukjizat-mukjizat bukan pada Tuhannya seringkali begitu. Jadi ketika mukjizat itu terjadi, mereka mencoba menafsirkan sendiri tanpa melihat ajaran gereja dan juga contoh paling jelas misalnya mimpi. Gary Thomas mengatakan gitu. Jadi salah satu melihat bahwa mimpi itu benar suara Tuhan atau tidak tentu dengan menghubungkannya dengan Alkitab dan ajaran gereja. Nah, kadang-kadang Bapak gereja mengatakan dalam buku Gary Thomas tersebut, terkadang setan itu menyelinap dalam mimpi untuk memberikan pengajaran yang salah. Oleh karena itu, ketika seseorang beriman secara tipe ini begitu secara spiritual mereka mencoba mengolah diri begitu, mereka harus tetap menggabungkan atau menghubungkan harus nggak hanya soal mimpi gitu ya. Kan dulu ada juga tuh saya mimpi ketemu sama si ini, saya harus ngomong begini, padahal ya nggak tahu tuh mimpi atau enggak. Iya, jadi perlu di cross check juga dengan Alkitab, perlu juga di cross check dengan dogma gereja. Apalagi kalau mimpi itu ternyata dirasa malah menuntun ke jalan yang salah, tentu harus disingkirkan. Nah, terkadang mereka independen gitu. Setiap hal yang misterius, setiap hal yang supranatural itu dilihat sebagai penampakan Tuhan. Ya misalnya awan begitu. Ya kan ada awan berbentuk Tuhan Yesus misalnya gitu. Wajah itu ya. Terus mereka menarik langsung ini ntar lagi kiamat. Padahal kalau kita lihat kan belum tentu awan penampakan itu menunjukkan kiamat begitu. Jadi olah spiritual mereka yang terkadang cepat menarik kesimpulan tanpa menghubungkan dengan Alkitab dan ajaran gereja itu yang seringkali berujung pada bahaya begitu. Oke, itu harus hati-hati. Karena bisa jadi apa yang kita tafsirkan malah salah. Iya. Iya, kemudian yang terakhir apa di tantangannya? Yang ketiga, tantangannya adalah mereka sering menyamakan perasaan baik itu selalu berkaitan dengan ibadah yang baik. Maksudnya adalah kalau tadi kita berbicara tentang perayaan yang mereka rayakan, begitu mereka selalu melibatkan suasana hati yang selalu sukacita, yang selalu gembira ketika berhadapan dengan Tuhan, karena mereka merasa bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan mereka dan menganugerahkan mereka dengan banyak hal dalam kehidupan. Nah, permasalahannya tiap orang itu kan punya perasaan yang swing gitu ya, perasaan yang itu bisa naik turun lah, fluktuatif ya. Fluktuatif. Jadi kadang-kadang mereka merasa bahwa ketika mereka lagi sedang bisa membangun suasana secara baik, mereka merasa ibadah mereka tentu akan diterima Tuhan, tentu akan baik. Nah, terkadang ketika perasaan kita naik turun, ibadah tidak lagi mereka dapat hayati dengan baik. Nah, jadi perlu hati-hati bahwa ibadah dan perasaan itu sebenarnya terkadang tidak bisa dibarengi. Jangan saya perasaan saya lagi nggak mood ke gereja atau nggak mood ibadah, akhirnya jadinya nggak ibadah, apalagi dari online gini kan, nggak butuh bangun pagi mungkin kesiangan atau apa, udahlah nggak usah ibadah gitu ya. Ini emang harus hati-hati juga. Oke, itu tadi tentang kaum antusias, tantangan-tantangan yang perlu diwaspadai oleh kaum antusias yang mengejar
magis atau mukjizat ini yang perlu kita waspadai, sehingga kita tidak melupakan Tuhannya, malah asik dengan kejadian-kejadian spektakulernya. Kurang lebih itu kaum antusias yang bisa kita diskusikan bersama pada kali ini. Kita akan sambung lagi dalam PSBB berikutnya, PSBB Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat.